Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Delia dari 12 TI2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja laporan saya selama hampir kurang lebih 8 bulan di PT Moncer Indonesia Jaya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan presentasi ini untuk Bapak Ibu Guru. Jadi, saya berharap Bapak Ibu Guru menyaksikannya dengan senang. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama ada judul laporan saya yaitu analisis efektivitas program Key Opinion Leaders Collaborations untuk meningkatkan brand awareness PT Moncer Indonesia Jaya. Selanjutnya yaitu ada sejarah PT Moncer Indonesia Jaya. Perusahaan PT Moncer Indonesia Jaya didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk fokus pada inovasi, pemasaran digital, dan pengembangan brand yang sukses di berbagai industri. Saat ini, perusahaan telah berkembang pesat dengan bertambah banyak karyawan yang profesional di bidangnya membentuk tim yang solid dan berdedikasi. Pak Surya Supriyadi sebagai pendiri sekaligus CEO membawa visi besar dan semangat kolaboratif dalam membangun PT Moncer Indonesia Jaya. Dedikasi beliau terhadap pengembangan tim dan produk menjadi fondasi utama yang mendorong perusahaan terus tumbuh dan relevan di industri digital marketing. Selanjutnya ada waktu dan pelaksanaan PKL saya. Praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT Moncer Indonesia Jaya, tepatnya di Jalan Pandawa. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan kurang lebih selama hampir 8 bulan, dari tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan 15 Desember 2025. Jam kerja saya yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan hari Senin sampai hari Jumat itu masuk di jam 8 pagi sampai jam 5 sore, sedangkan hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan hari Minggunya saya libur. Baik, selanjutnya ada bidang usaha di PT Moncer Indonesia Jaya. PT Moncer Indonesia Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail dan digital dengan mengoptimalisasi penjualan melalui berbagai platform marketplace, serta upaya berkelanjutan dalam membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Perusahaan ini berbasis di Kota Bekasi, Indonesia, dan fokus pada menyediakan layanan dan produk berkualitas tinggi kepada pelanggannya. Fokus utama perusahaan adalah untuk menyediakan layanan yang nyaman dan mudah digunakan, serta harga yang kompetitif bagi pelanggannya. Perusahaan juga berfokus pada inovasi dan digital dan teknologi, serta pengembangan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya yaitu ada Corporate Social Responsibility. PT Moncer Indonesia Jaya menjalankan program infak bulanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dan dana infak ini berasal dari potongan beberapa persen dari clean profit perusahaan setiap bulan dan disalurkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial. PT Moncer Indonesia Jaya juga berkomitmen untuk berkontribusi secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan juga melakukan program lainnya untuk yaitu sukarelawan karyawan, penerapan kesetaraan upah dan audit, keberagaman di internal perusahaan, dukungan ekonomi dan pemberdayaan bagi karyawan yang bekerja di sana maupun pegawai freelance. Yaitu selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori yang saya ambil ada 4. Yang pertama ada pengertian digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan promosi produk atau layanan melalui media digital dan internet, menggunakan alat digital untuk memahami konsumen, berinteraksi dengan mereka, dan membangun brand awareness. Digital marketing menawarkan potensi jangkauan audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan pemasaran konvensional. Yang kedua, ada pengertian Key Opinion Leader. Key Opinion Leader atau KOL adalah seseorang yang memiliki pengetahuan atau reputasi di bidang tertentu, sehingga pendapatannya dianggap sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya oleh audiens atau komunitasnya. Berbeda dengan influencer yang mungkin populer karena konten media sosialnya. KOL membangun kredibilitas berdasarkan pengalaman profesional dan pengetahuan yang mendalam pada bidangnya. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi digital marketing. Fungsi digital
Digital marketing adalah untuk membentuk preferensi dan meningkatkan traffic penjualan melalui beberapa teknik pemasaran digital. Istilah lain dari digital marketing adalah online marketing atau internet marketing. Sehingga memperoleh peringkat tinggi di hasil pencarian dan aktif berpartisipasi dalam platform media sosial guna membantu menciptakan kesadaran merek yang kuat. Dan terakhir yaitu fungsi Key Opinion Leaders. Fungsi utama Key Opinion Leaders atau KOL adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap sebuah merek melalui keahliannya di bidang tertentu. Mereka membantu mempromosikan produk atau layanan dengan menjangkau audiens yang lebih luas dan relevan sehingga dapat meningkatkan brand awareness, penjualan, dan reputasi merek. Baik, selanjutnya ada langkah kerja saya. Yang pertama, menyalakan laptop dan HP kantor yang akan digunakan untuk bekerja. Yang kedua, membuka aplikasi TikTok untuk mencari KOL atau kreator yang memiliki konten mancing di laut. Ini tidak harus memancing di laut saja ya. Ini mengikuti brand yang dipunyai perusahaan. Yang ketiga, ada mengecek akun KOL di spreadsheet menggunakan link profilnya. Yang keempat, ada melisting atau menyimpan username KOL yang memiliki average rate 100.000 atau di atas 100.000. Yang kelima, approach KOL yang sudah di listing di TikTok dengan teks ajakan kerjasama dengan Paradise atau brand perusahaan dan meminta nomor yang bisa dihubungi untuk detail lebih lanjut. Yang keenam, ada menghubungi KOL di aplikasi WhatsApp untuk bernegosiasi ajakan barter value atau produk ditukar konten. Yang ketujuh, ada membuat kontrak kerjasama dan membuatkan jadwal upload konten untuk KOL. Yang ke-8, ada melihat draft konten yang dikirim oleh KOL untuk diberikan saran dan kritik. Dan terakhir adalah menginput link konten KOL di aplikasi ClickUp dan mengkomplete tugas tersebut. Aplikasi ClickUp digunakan di perusahaan PT Mojek Indonesia ya untuk akun-akun atau link-link yang dikasih oleh KOL. Selanjutnya ada alat dan bahan yang saya gunakan saat melakukan praktik kerja lapangan. Yang pertama ada laptop, digunakan untuk menjalankan semua pekerjaan yang sudah disuruh, seperti melakukan mencari atau mengecek, melisting, dan menghubungi KOL atau kreator yang akan diajak kerjasama. Yang kedua ada handphone, digunakan untuk membackup inputan jika laptop bermasalah dan untuk melisting KOL atau kreator mancing di aplikasi TikTok. Alat dan bahan ketiga dan keempat yaitu ada charger handphone dan laptop. Digunakan untuk bantuan jika salah satunya tidak memiliki baterai yang cukup dan akan menghambat pekerjaan saya. Terakhir ada internet, digunakan untuk menghubungkan perangkat atau aplikasi untuk memungkinkan kita mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan berbagai aktivitas secara online. Selanjutnya ada alat keselamatan kerja yang digunakan. Yang pertama ada sepatu atau alas kaki, melindungi kaki dari cedera akibat benda tajam atau permukaan kasar, melindungi tubuh dari sengatan listrik ketika sedang menggunakan alat elektronik, dan dapat berfungsi sebagai alat penunjang gaya serta keamanan di lingkungan kerja. Yang kedua ada kotak P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menangani luka ringan seperti goresan dan luka bakar ringan, memberikan pertolongan pada cedera serius seperti patah tulang dan lainnya. Yang terakhir ada APAR, yaitu untuk memadamkan kebakaran skala kecil pada tahap awal sehingga dapat mencegah kerugian lebih besar dan melindungi keselamatan jiwa serta properti. APAR bekerja dengan berbagai cara tergantung jenisnya, seperti menghilangkan oksigen, mendinginkan sumber panas, atau memutus reaksi kimia api. Baik, selanjutnya ada flowchart kerja saya, yaitu pertama-tama saya melisting KOL untuk diajak kerjasama brand dengan sistem barter value. Selanjutnya menanyakan rate card KOL dan jika tidak termasuk budget bagi perusahaan, lalu mengajak negosiasi KOL untuk barter produk yang akan ditukar dengan konten. Selanjutnya memastikan apakah KOL bersedia untuk barter atau tidak. Jika KOL tidak bersedia,
saya akan melisting ulang KOL untuk diajak kerjasama dengan sistem barter value. Sedangkan jika KOL bersedia, saya akan membuat kontrak kerjasama dengan sistem barter value dan meminta KOL menandatangani kontraknya. Selanjutnya memberikan SOW brand dan membuat jadwal upload konten di platform KOL. Selesai. Memasuki slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan praktik kerja lapangan di PT Moncer Indonesia Jaya pada divisi marketing digital memberi banyak sekali pengalaman langsung terkait bagaimana cara membangun brand awareness serta cara bernegosiasi dengan kreator dalam bidangnya. PKL juga meningkatkan kemampuan kerja, komunikasi, dan kerjasama di lingkungan industri. Meskipun terdapat kendala seperti jam pulang kerja yang tidak menentu dan fasilitas yang terbatas, pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyarankan saya untuk PKL di PT Moncer Indonesia Jaya, dan terima kasih juga kepada perusahaan karena telah menerima saya. Jadi saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada salah penyebut juga karena saya manusia biasa. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.